Oke, jadi langkah yang kedua apa? Nah, pasukan pengering harus ada. Untuk apa? Membuat sebuah si ekosistem di lahan kita sendiri. Jelek-jeleknya kita apa? Pengen merunut ke ekosistem alam kayak di hutan. Pernah idealis sebenarnya. Ya, hutan nggak pernah dipupuk manusia. Itu buruk amat. Ya, kenapa? Udah ideal ekosistemnya gitu. Kalau enggak, kasus kan tidak berulang terus. Nah sekarang gini, ini ada sedikit cerita intermezzo aja lah. Aku pernah nanam di Sumatera Barat salah satunya ya. Itu nanam kedelai sama teman kita dari Babinsa. 100% nggak masuk apapun. Artinya nggak masuk yang dibilang orang-orang istilah pupuk gitu ya. Nggak masuk sama sekali. Yang ditanam nggak luas, cuma 5 hektar. Dari mulai tanam sampai panen nggak dimasukin apapun, hasilnya dapat 3 ton, lebih setengah ton dari yang pakai pupuk. Standar umum rata-rata kedelai jatuhnya 2 ton setengah. Kita cuma bajak masukin KRR sebanyak-banyak, habis itu udah selesai. Kenapa? Satu hal, kita bukan jago, cuma kita ngerti. Aku tanya sejarahnya, sebelumnya ini lahan pernah diolah nggak? Pernah. Berapa tahun? Sekian tahun. Wis, asal masuk KRR, nggak perlu masuk pupuk lagi. Kenapa? Hidup kimia sebelumnya bisa diuraikan lagi. Butuh lagi pupuk nggak? Pakai pupuk nggak? Pakai bekas yang dulu. Jadi aku nggak jago, cuma ngerti. Bisa dipahami? Itu meskipun pupuk kimia juga. Iya. Sisa. Jadi kamu ya. Nah, jadi nggak jago. Berhubung yang lain nggak ngerti, jadi kelihatan jago kan gitu akhirnya. Paham ya? Sebetulnya aku pakai pupuk bekas residu punya orang yang sekian puluh tahun ke belakang. Punya itu. Ya. Tapi kuncinya apa? Nomor 2 tadi harus punya pengurainya. Gimana cara menguraikan residu kimia yang sudah ada sebelumnya bisa dipecahin. Kalau enggak, ya wassalam ya gitu aja. Semakin lama sejarah sebelumnya dikasih pupuk nggak jelas, itu semakin banyak. Aku pernah meneliti secara teoritis tapi ya. Aku pernah waktu itu diuji sama oleh Siliwangi. Aku masukin sampai ke dalam 12 meter, residunya habis sama dengan di atas 12. Kata aku ini 100 tahun habis gitu. Tapi apa? Ada nggak pengurainya? Itu hanya masalahnya. Kalau nggak ada, ya nol besar ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah, KRR mampu untuk itu. Alhamdulillah, aku namun di gambut kan. Dan sekarang teman-teman kita yang di Kalimantan Selatan ya, binaan-binaannya kita mengikuti Kang Eceng, ya, alhamdulillah, bisa dipakai bagus-bagus saja. Padahal itu gambut 100%. Ketika penguraian ada dan mampu menguraikan. Jadi sekali lagi ya, jangan terbuai dengan iklan ya. Hati-hati. Bisa dipahami? Sekarang nomor 3. Faktor ketiga ya, nomor 3 yang harus kita siapin sebelum apa? Berbudidaya ya. Kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Neng budaya. Walaupun ditutup aku tahu dari kacamata ya. Dari matamu. Dan lanjut deh. Yang ketiga, tadi kan kita sudah ada masukin anti sama anti penyakit. Terserah sarana ya, masuklah yang biohayati. Biar apa? Biar berkesinambungan. Kita seumur hidup cuma sekali capek. Yang pertama. Yang kedua tadi masukin pengurai porong-porong, pak, wacak dan lain-lain. Silahkan cari. Kalau pengen nyoba ke KRR, monggo juga. Kalau pakai produk yang lain silahkan. Yang penting pahamnya dulu. Pahamnya kayak gimana sih? Aku nggak pernah ngajarin orang harus manut saya nggak tahu seperti itu. Ya, mau hanya bebas-bebas aja. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ini yang sering menjadi masalah krusial di seluruh Indonesia. Apa? Bukan. Kita belum siap sebetulnya berbudidaya.
Kenapa? Saat jenengan mau nanam tanaman, kebutuhannya belum diapa-apain, belum siap, nggak usah pada datang. Oh, yang berani yang coba ketersediaan air. Ya, harus diperhitungkan itu. Itu kan salah satunya aja. Gitu. Calon amunisinya, calon pestisidanya, calon apa lagi? Usahakan seluruh stok tanam sampai satu musim itu sudah ada. Jangan ada kebanyakan kan begitu. Ujung-ujungnya ketika sudah melalui stadium di atas kritis, selesai sudah babak belur. Kegagalan siap-siap aja. Paham ya? Aneh, ini kebiasaan. Makanya mulai sekarang sampai besok, ini contoh. Aku baru mau olah lahan, RP udah tak siapin. Ini mau tak angkutin nanti, itu yang dijerigen-jerigen. Padahal nanam itu belum. Ketimbang kita telat nanti pas ada tantangan. Ini hal yang pokok yang ketiga ini yang harus dipahami. Jangan ya. Nah, ini kumaha ya orang ini. Bogor ya? Sorry. Mana? Banjarnegara. Ya. Oh yang ini yang buat rumah. Dan ini selalu kayak begitu loh karakternya. Ini, waduh, belum ada ya. Yang ini. Kenapa? Ketika misalkan yang permasalahannya yang standar, yang kecil, mungkin tidak langsung efeknya begitu besar. Tapi ketika sesuatu yang masuk yang hal yang dalam kategori misalkan yang ada faktor kembangannya, bubar jalan. Ya. Siapa yang menomel di sini? Tidak ada. Pengalaman sehari berpenanganan, bubar tuh. Siap, rugi itu. Berapa puluh juta rugi itu. Yang salah siapa? Apa? Belum siap seperti dan ini kebiasaan ya gini udah punya ininya belum bikin ya udah wassalam tuh tunggu matinya aja kalau gitu nanti ya masuk dalam budidaya apapun bukan hanya di pertanian di peternakan di perikanan sama apapun yang kita butuhkan siapkan dari awal sebelum kita budidaya jangan dibikin pas lebihin siapa tuh kasusnya aja jadi kami ini faktor ketiga dalam budidaya. Lalu faktor yang terakhir apa yang terakhir? pH tanah. pH tanah tadi kan udah termasuk di kategori olahan ya. Faktor yang terakhir yang keempat apa? Pasrah. Yang faktor keempat apa coba? Apa coba? Perawatan. Oke, awas. Tahu penyebab keriting itu butuh api. Tahu penyebabnya itu, tapi nggak dikerjain. Ini loh. Kenapa orang tua kita dulu tiap pagi pasti jalan ke kebun atau ke sawahnya, padahal nggak ngapa-ngapain. Ini dia. Ini kita nanam cabai, masuk ke pot cabai. Jangan cuma dilihat aja, dipegang, lihat, balikin. Ada nggak umat, ada nggak makhluk, nggak ada, selesai, balik kan gitu. Ya. Ini metode perawatan tuh gitu, bukan ngocorin anunya, bukan. Ini teknik yang paling pokok. Telat sedikit, balik jalan. Oke, ini faktor penentu keempat itu berhasil sebuah budidaya. Apalagi kalau yang datang ke kebunnya seminggu sekali, wassalam. Itu kan wujud kasih sayang salah satunya kan begitu. Ya. Ketika, awas loh, ketika ada satu pohon yang terkena, itu insya Allah dia nanti menyebar. Telat penanganan, bubar jalan. Dan ini yang paling sering kejadian di lapangan. Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Ini sekarang yang di Ungaran aja. Sekarang kita kan nanam kan 1,5 hektar cabai keriting, 1,5 hektar cabai rawit. Kata aja, kenapa ada yang keriting? Ada kutu ya? Oh kenapa nggak kutu?
Katanya apa? Males. Jenengan nggak pernah ngontrol. Aku tiap hari ke kebun. Iya, di sini sama ngopi gitu. Yang utama selfie ya. Iya. Oke. Paham ya? Nah itulah pemain melon tuh karakternya semua udah seperti itu, keren-keren. Makanya aku bilang kalau petani melon main di yang lain pasti berhasil. Kenapa? Ini tekniknya sudah terbiasa, rajin terbentuk. Ya. Jadi apapun sebuah sehebat apapun misalkan apa namanya nomor satu tadi agen hayati sehebat apapun terus hebat apapun pemulainya ketika nggak diurus dari ini ya kita punya anak 5 yang diurus 3 yang 2 bodo amat bisa loh stres nanti sama yang 2 itu tadi paham ya. Ini dasarnya ya, ini dasar pemahaman yang harus kita pahami kalau ingin berhasil di budidaya apapun yang kita tanam karakternya sama kok. 4 hal tadi kalau jenengan sudah ngerti silahkan praktekkan insya Allah pasti berhasil. Walaupun ada kasus enggak separah-parah amat ya. Setting kecil. Baru nanti terakhir aja apa ya doa sesuai dengan agama sombong amat ya. Wah ini pupuk bagus malah mah besok dicabut kata Tuhan soalnya tuh gue yang nembuhin gitu ya. Jangan semua dari itu ending-endingnya apa jangan lupa doa. Tapi berdoa aja tak mau ikhtiar ya nggak benar juga ya harus dua-duanya seperti itu ya mau syariat sama hakikat baru bisa nyampe marifat apa yang nanti kau marifat gitu. Oke, paham ya? Nah sekarang permasalahan di lapangan ternyata ketika kita sudah punya calon-calon agen hayatinya, kita punya calon pengolehnya, ketika harus beli lagi kan kita pening juga, ya kan? Jadi judul HP2M akhirnya kan jadi rancu, katanya harus mandiri, masa beli terus? Kita paham loh? Jujur aja, aku tuh terjerat dengan tulisanku sendiri. Ketika aku tulis KP2M, kataku hidupku siap-siap selesai sekali. Kenapa? Kita kan harus konsekuens. Gimana ngajarin untuk jadi mandiri semua. Makanya aku ajarin semua. Paham ya? Pak Ajis, pokoknya tim yang untuk praktek tolong siapin. Aku nggak pakai teori, teorinya sambil ngerjain. Jadi jangan sambil ngeliatin. Tolong dong panggilin Kang Ajis. Kang Ajis CS. Kang, adik Kang. Ini aja lah. Sementara untuk saat ini ayah nggak ngajarin gimana caranya merekayasa mikroba. Butuh waktu panjang. Mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan aku untuk ngajarin jenengan biar jadi paham ilmu mikrobiologi kan. Sekarang kita belajar apa? Gimana caranya pembiakan biar hasilnya kemarin jenderal tetap hasilnya jenderal lagi gitu aja lah. Oke? Tapi kan belinya cuma sekali tuh. Sip. Bangkrut kan, bentar lagi kita. Bangkrut itu di sini. Di Kalimantan orang belum tahu. Belum tahu. Di Sumatera orang belum tahu ya. Kita pindah aja ke sana. Oke, yang mau kita kembangkan praktekin hari ini kita gimana mengembangkan IRR, Triko, Miko, Meta, Rotor. Sini, tolong dijajari. Aku nggak dagang ya. Kalau aku dagang apa pasti help. Ini kan kita tulis aja biar nggak ketuker aja kan. Ini baca tukang dagang begitu. Pinter ngomong gitu. Kayak gini. Ada satu hal. Kenapa banyak teman-teman di medsos gagal? Karena ada satu hal. Apa? Yang dikembangkannya itu tunggal apa? Enggak. Contoh. Miko. Ini tuh gabungan. Tunggal. Oke. Triko. Salah. Tapi ketika kita IRR ini ada 12 mikroba di dalamnya. Ketika salah sedikit pasti bubar. Gagal? Enggak. Jadi tapi kualitasnya yang turun. Contoh.
Ini kan nggak ngerti di 12 ini karakter apa sih tak mikroba sama? Nggak sama loh. Lakto misalnya dengan misalkan Pseudomonas dengan Nitrobacter dengan Nitrosamonas dengan itu bla 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 ya. Hidupnya kan nggak sama. Membelah dirinya pun waktunya nggak sama. Simpelnya gini aja. Ini biar pertama dulu ya. Contoh misalkan kita di sini ada Saccharomyces satu. Terus kemudian ada juga Pseudomonas. Saccharomyces itu membelah dirinya, misal aja di bohongannya ya. Misalkan membelah dirinya 15 menit sekali. Sementara Pseudomonas misalkan 1 menit sekali. Di jam yang sama. Mana yang lebih banyak? Mati. Ulangi. Ini bingung apa nggak gimana nih ya? Maksud Ini anggap ini ada satu mikroba, Lactobacillus misalkan. ya. Yang satu lagi Pseudomonas. Misalkan Lactobacillus dia membelah dirinya itu butuh waktu 15 menit. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4. Oke? Nah, Pseudomonas hanya butuh waktu 1 menit. Di kurun waktu yang sama, 1 jam misalkan. Mana yang lebih banyak? Ngerti maksudnya ya? Ya. Ketika kita salah kaprah, nanti dari 12 ini ada yang dominan salah satu. Ujung-ujungnya bukan CRR lagi. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Oke? Karena yang 12 ini udah aku desain untuk apa? Untuk saling membantu, saling menguatkan. Makanya banyak kasus, ya aku sudah gini, tapi penghasilan gini. Salah di standar awal. Oke. Nah hari ini aku praktekin gimana biar dia tetap dalam keadaan balance, seimbang. Oke? Nanti ya. Kalau yang ini cetek lah. Kalau yang apa? Yang tunggal-tunggal ini kan nggak ada persaingan. Ya kan? Kalau ini kan macam-macam. Apa gitu kan? Mata. TVN. Miko. Nih kayak rotor. Rotor ini isinya 6. Mikroba nih yang aku masukin. Sama berarti 6 namanya harus seimbang saat dikembangkan. Bisa jenengan mengembangin ini, jenengan nggak akan minta lagi gaya. Serius. Seumur hidup kan ujung-ujungnya kan? Mandiri dong? Ya aku bilang tadi, aku kejilat omonganku sendiri. Bisa dipahami ya? Ya apa artinya mandiri kalau aku nggak ngajarin? Sekarang gimana? Mau praktek? Ya, mau. Dicontohin sekali sama Kang Ajis, Tonton. Habis itu mau bagi kelompok silakan. Nah kita kata praktekin. Kalau media insya Allah cukup lah ya. 5 orang aja deh. Ya, cari partner masing-masing monggo. Nah, terserah lah, atur aja lah. Nah, Maksudnya kan biar jadi satu kelompok. pokoknya atur aja sama dia ya. Nah, nanti setelah pas dengan praktekin, aku yang nonton bener apa enggak. Karena kalau ngeliat gini kayak gampang, besok balik ya lupa lagi kan gitu. Kalau nggak praktek langsung nih, ya wis, Anjir siapin. Kita prakteknya di sini aja ya. Ya. Yang pertama kita apa dulu Kang? Maunya apa? Ya, dulu aja lah ya. Ini banyak yang nampak nanti nih. Bahan yang pakai, tulis. Dalam mengembangkan ini ada beberapa trik dan beberapa cara. Aku ngajarin satu cara aja lah ya. Caranya apa? Cara cair. Nggak pakai padat, nggak pakai rebuk. Kita pakai cara cair aja. Yang ayah pakai medianya satu, aku pakai kentang. Yang sekarang kita praktekin ya. Pakai kentang. Terus gula aren. Terus air kelapa. Hari ini kita nggak pakai dedak. Karena ternyata setelah kita pelajari banyak kasus kualitas dedaknya yang beres setiap hari. Jadi kita hilangin aja lah salam itu kan. Terasi, beda gilingan, beda kualitas. Beda gilingan, beda Terasi. kualitas. Terasi tidak. Nah, kita pakai cuma pakai itu yang sederhana aja. Katanya pengen simpel. Iya. Misalnya yang kemarin saya pakai terasi. Bok lupa ya. Pakai dedap, pakai Jadi hari ini aku ajarin cuma yang 2 bahan. siap. 1 kendang. Gula aren.
Air kelapa. Oke, Dadakan. ya. Dadakan. Iyalah. Kang, bahannya tolong bawa sini Kang. Sak blendernya. Tapi masalahnya listriknya ada nggak sini? Kalau nggak ada, kita balik aja yang dekat listrik. Bisa Ya. ya. Iya. Saya punya Ada. ada oloran. Ya, wis, tolong bawa. Oloran. Oloran. Kenapa nggak dari kemarin? Kang Abila, Kang Entang semuanya, tolong siapin calon-calon bahannya, wadah segala macam tekniknya, bawa ke sini Kang. Termasuk alkohol segala macam. Yang standar kita pakai aja, yang standar. Tolong bawa sini. Ambil dari situ, kayak sini. Karena kalau kita ngerjain di sini kita susah juga ya. Ada meja kecil kan di situ Kang? Bawa mejanya yang di situ. Iya kurang. Kan bisa ya orang makasih. Nanti habis ini hidangan sendiri yang ngerjain. Bagi kelompok 5 aja. Insya Allah bahannya cukup kok. Ya, perlu yang diingatkan lagi ya, kemarin kan disepakati dalam praktek ini ketika didemokan tidak ada boleh ada yang usul ini itu artinya ada disegi tanya jawab, artinya diingatkan nanti ya. Nanti malam. Ya, siap. Mana bahan-bahannya, perabotannya, tolong Mbak sini. Ini krusial ya. Kan intinya ini loh. Kosono-kosononya kan apa? Saat kita sudah bisa mengembangkan ini, kosononya yang lain kan cuma efek-efek aja. Yang lain simpel. Masih Mau dikasih meja. Ada yang bahannya sini ya. Sambil nunggu, bisa panggil orang. Kang Ajis, Bantu apa ya? sekarang ini kemarin ada yang bawa kentang kaya, siapa kemarin? Lupa. Yang dari Pangalengan. Bukan. Silakan ya. Tolong ambil ke sini 10 buah. Biar semua tahu ini bisa dipakai apa enggak. Semua kentang. Enggak semua kentang. Harus paham itu. Kentang pewok. Kentang goreng. Gak ada bagusnya dia bawanya. Karena aku udah beli kemarin. Kentang pewok. Udah pasti habis beli 20 kilo. Itu mau 2 karung. Kentang ireng. Mau tak dulu ya. Kentang ireng. Sampean jago. Cilacap. Ada lagi ya bahannya. Ini gini aja deh. Untuk kapasitas 10 liter, silakan tulis. Jadi yang ini sebetulnya kalau ngerti ini bisa menjadi 100 liter sebetulnya. Kalau ngerti ya. Tapi berhubung aku takutnya nggak benar, maka aku batasi di 10 liter gitu kan. Udah bisa mau lebih dari ini. Kalau ngerti gitu kan. Berapa cc itu? Oke. Anggap nih biang yang ini ingin dijadikan jadi 10 liter, yang dibutuhin 1 kentangnya minimal setengah kilo. Mau 1 kilo kalau ada lebih bagus, minimal. Oke. Terus gula aren sama, minimal setengah kilo. Lebih banyak lebih bagus. Cuma perbandingannya wajib 1 banding 1. Kalau kentangnya setengah, maka gulanya pun wajib setengah. Kalau kentang 1 kilo, maka gula pun wajib 1 kilo. Dan itu harus ditimbang. Ya. Oke. Jangan asal-asalan. Oke. Nah, air kelapanya murni 10 liter. Tapi jangan kelapa muda. Yang pokoknya yang udah lewat segan gitu ya, udah lewat segan. Udah tua gitu ya. Sing urung piring. Nah, tapi itu nanti pemakaiannya dibuka saat mau dipakai aja. Jadi dikupas sih boleh, tapi nanti ngambil airnya pas dadakan. Setelah apa? Setelah pas mau proses. Oke, 10 liter ya.
Kelapanya yang tua ya. Nah, yang tua. Iya, sekitar 20 biji, Bang. Nggak tentu. Kalau kelapanya besar, bisa tuh 11, 12. Kalau kelapanya segini gini, bisa 50. Pokoknya patokannya 10 liter ini. Minimal. Oke. Pas. Mana bahannya, tolong bawa sini. Kuncinya di pengerjaan. Kuncinya di situ loh. Pahanya seperti itu tadi. Ya kumpulin di sini semua. Kalau nggak salah di situ ada meja kecil loh itu. Meja. Hah? Kamu bawa sini biar kelihatan di atas. Apa nih, Mas? Cekatnya untuk menunggu orang-orang. Meja-mejaan atau selang. Kalau selang aku nggak nyender. Kalau gitu aku nggak nyender. Ada Pokoknya lu. meja-mejaan. Buat sini. Biar ngerjainnya di atas biar kelihatan. Nanti yang ngerjain di situ boleh, akunya di sini gitu loh. Nanti ngerjainnya ajis lah. Ya, boleh. Terus kalau misalkan nanti kerjain di sana, mohon maaf ya, sendal agak sedikit dijauhkan. Sendal atau sepatu nanti. Usahakan dengan kan pemula setiap kali ngerjain ini kerjakan di malam hari ya, di atas jam 8 malam. Kecuali udah ampium, udah nalurinya, instingnya udah terbentuk, berapa hari ya. Tapi kalau jangan, saran aja ya, misalkan nanti kalau jangan ngerjain itu malam hari, tuh lebih keberhasilannya tuh lebih tinggi. Faktor X ini kemarin tuh lebih berkurang. Ada mejanya, ada nggak? Kalau perlu meja yang di dalam ada kalau di situ. Meja kecil. Prakteknya kita di tengah-tengah aja ya. Nanti dipandu. Sini aja di tengah aja di sini. Di tengah. Tengah-tengah aja biar kelihatan semuanya ya. Itu aja biar kelihatan semua. Mau di situ mau di sini? Ya kan sini kan kelihatan semua kan? Ini aja. Asal duduk kelihatan. Yang di depan duduk. Paling depan sendiri ngelosor. Iya ngelosor udah capek ininya. Sampai sini jam berapa? Kemarin jam 2:30. Aku malam. Apa? Di tengah aja lo. Tengah? Ya wis. Antum kan lurus. Pas. Nggak di situ adanya nggak apa-apa. Yang penting kelihatan nggak semuanya? Iya. Dia aja ngaturnya, yang depan duduk, yang belakang berdiri kan gitu aja. Nanti semua praktek kau yang ngerjain, aku nanti nonton. Giliran aku yang nonton. Antum bisa apa enggak sih? Kita kan unlimited ya, nggak ada batasan sore atau malam. Pokoknya satu selesainya, wih gitu aja. Ini 1000 SKS satu hari kau. Blok. 1000 SKS satu hari, gimana urusan? Karena kita nanti runtutan ke belakang mau bikin RP, mau bikin RG, mau bikin Pio. Ya kalau ininya nggak jadi, ya selesai, bubar jalan. Ya, kuncinya kan ada di sini. Ke belakangnya kan itu kan hanya ngikutin aja aplikasi kan. Ya. Ini yang berhasil ya bubar jalan. Gagal sih insya Allah enggak. Cuma bionuklirnya masih terjaga apa enggak, itu aja loh konsepnya. Jadi hari ini aku ngajarin gimana caranya agar kualitas bionuklirnya tidak berubah, itu aja. Biar yang 1 kilo bisa jadi 1 kilo. Ya. Nanti kita coba praktekkan, kita ada TDS ya, kita ukur benar nggak sih?
Sebelum dan sesudah. Mana? Udah komplit semua. Ayo, mana? Ajisnya. Kentang. Semua peralatan. Kentangnya udah ya? Apa? Kentangnya udah. Belum. Mau tak liatin dulu mana yang betul yang enggak ya. Ini kan sebetulnya nggak enak aku di sini. Tadinya planning itu kan mau di sana. Cuma ya daripada malah nanti digerbek suruh bubar kan malah pusing. Kondisinya kan belum memungkinkan. Ini sensitif. Ini dokternya. Ragilem guyuk Kang Aziz. Itu nanti kita bahasnya malam ya. Biar nanti bisa fokus. Muat sekarang ini. Ini di live kan enggak? Kalau mau di live juga boleh. Udah dari tadi. Ke aku jangan disorot. Jeleknya kelihatan. Pelan-pelan dong Om. Jadi jangan dulu dibuka ya. Yang udah buka, lu minum aja. Tadi kan udah tak bilang nih, pas dadakan gitu. Inilah salah satu contoh kesalahan. Ya. Serius. Ini kebanyakan kan di lapangan itu nggak mungkin seperti ini kejadian kayak gini. Nanti diambil, ini nggak boleh sama sekali. Jadi aku bahas ya teorinya di malam. Inilah salah satu biang kelok sudah ada dalam gini, hal-hal sepele kayak begini. Terus saya nunggu, biasanya gini, ayah tuh biasanya gini, aku sering mantau ketika satu daerah jelas pergerakannya, biasanya aku satuin. Jangankan aku aja ke Trenggalek itu 18 kali setiap bulan. Iya. Ya pulang aku berangkat itu. Tanpa diminta tanggung jawab moral. Gak minta ongkos, gak minta bensin. Kenapa? Ya kan kita kan punya tanggung jawab moral. Aku membina ketika binanya mau maju, kalau aku satunya ya nggak tanggung jawab amat dan sebagai seorang bapak atau ayah. Tapi yang jelas apa pergerakannya jalan. Kalau yang enggak ngapain juga gue. Tapi capek ya. Sampai ke Bali, Kalimantan Selatan, ke Sumatera Barat. Terjauh aku bawa mobil ke Kalimantan Timur ke Kutai. Aku bawa mobil dari sini. Mantap, 3 hari 3 malam. Karena jalan-jalan aja. Padahal begitu cuma nengok, ngajarin habis itu balik lagi. Gak ada apa-apa gitu. Ketika di situ memang ada binaan yang sudah berjalan dengan jenengan pun insya Allah kalau memang jenengan nanti jelas ya kan nanti tak kontrol kita lihat langsung. Udah siap semua Kang, Mas Alhamdulillah udah siap belum semua? Kalau sudah go. Awas, gulanya wajib gula aren. Mutlak gak bisa ditawar.
Ya. Makanya disinilah kita perlu sebuah wadah komunitas yang nggak punya bisa kan nyari ke temennya yang punya, kan gitu. Kita di sini punya pabrik gula aren sendiri, 100% kita sendiri yang ngerjain. Karena kan kita punya banyak, aku nggak berani beli dari pasar. Dia yang beli. Makanya kalau butuh bisa nanti ngomongin sampai doain pusat kalau butuh. Ya. Kapasitas kita produksi per minggu 5 ton ada. Jadi kalau butuh monggo. Ya. Harga persaudaraan aja. Oh? Paling tanyain ke aja ada stok nggak di sini. Kalau di pabriknya pasti insya Allah banyak. Kalau mau ya kita ambil dulu kan gitu. Kan itu kita ngerjain sendiri. Ya. Enggak, kawan. Tak kirim. Jadi kalau pingin profesional, usahakan semuanya tuh yakin, bener. Sampai aku bikin pabriknya loh, nggak berani aku ngandelin. Yang beli nggak berani. Ya. Bisa loh, seminggu 5 ton kita bisa. Kalau ada yang butuh mau bisa dikirim. Nanti kalau pingin sekat, apa loh? Ini contoh kayak gini. Ini kan butuhnya cuma setengah kilo. Kecil kok butuhnya. Nggak banyak. Peraja. Apa? Dibalik. Tapi kan nggak tiap hari tuh. Usahain asli ya. Jadi jenengan cari ke daerah jenengan. Kan pastilah tiap daerah ada pembudidayanya. Langsung samperin. Lu nggak ada itu kan nggak nyari. Ada. Ayo pada mana? Lurus itu Ada dekat di Singapura itu dekat Bandung. Pabrik kita ada 3, ada di Kalimantan yang ada di Singapura, terus satu lagi di Cibalong. Rata-rata per minggu 5 ton. Kalau dari sini 15 ton saja. Kalau nggak salah dijual harganya 35.000 per kilo. Kalau nggak salah, atau Adis yang tahu, aku nggak ngurusin. Kalau ke ayah tuh nggak jelas harganya. Ya boleh nggak? Ya wis. Kalau sama aku nggak pernah jelas itu. Apalagi kalau udah ngomongnya belum ada duitnya, ya wis ambil aja lah. Terasa dibahas itu. Makanya itu mohon maaf ya, istriku sendiri bilang ya kalau bisnis ibu yang megang, kalau sama ayah perut gitu. Lebih banyak kasih ini katanya daripada dijual. Ya itu penggunaan pengawet kan kadang ada. Pasti kalau yang enggak bagus banget. Makanya kenapa aku usahakan wajib yang asli. Ya. Tapi nanti kita ajarin triknya. Ya. Walaupun resikonya tetap ada. Resikonya tetap ada. Maksudnya kan, ini kan dalam rangka upaya kita jangan sampai berubah kualitasnya. Ya. Usahakan yang asli. Kalau enggak itu gambling. Jadi, kenapa? Kita kan bermain tidak berskala lab. Teman-teman di lapangan kan nggak punya lab toh, ya kan? Boro-boro punya lab, dengarnya aja mungkin baru kan? Artinya apa? Ya kita jangan ambil resiko tinggi, usahakan asal bahannya bagus, insya Allah lah. Jadi, gitu. Kenapa? Saat kita ukuran dengan bau, dengan warna, itu nggak bisa jadi patokan. Nggak bisa. Ya. Ketika mayoritas yang banyak berkembangnya saharo, pasti baunya tape. Malah ketika ini baunya tape, jadi, tapi saharonya yang jadi, yang lainnya walau alam kan gitu. Kenapa kan nggak tahu. Ya. Jadi warna, bau bukan jadi patokan. Paham? Aku kemarin sempat nguji. Ketika PRR yang pertama warnanya pink, ada juga yang warnanya merah, ada juga warnanya kecoklatan, ada juga warnanya kayak begini.
Ya kok beda-beda sengaja. Antum ngerti apa enggak sih? Padahal bukan di pewarna. Ih, Terus apa yang apa aja? saya jadiin patokannya? Apa aja? Patokannya. Patokannya nanti kita praktekin atau buat praktekin bener-bener. Gitu. Ini ya, maksudnya gini, ini yang sulit terangin. Ketika harus lab, aku ajarin tanpa lab. Ini nggak bisa diomongin dengan kata-kata. Karena apa? Daya tangkap dan imajinasi masing-masing kan nggak sama. Wangi menurut aku belum tentu wangi menurut hidung ente. Paham ya? Ini relatif masalahnya, ya kan? Makanya kalau ada pertanyaan di medsos nggak pernah aku jawab kan? Aku paling like aja, jempol aja daripada dia kan. Sampai 2 minggu. Karena rumit aku pakai kata-kata tuh rumit apa? Bukan akunya yang rumit. Bisa nggak dia ngerti masuk dengan penjelasan ayat dengan berbentuk tulisan? Itu yang mumet. Ya kan? Karena kalau aku bilang dengan ukuran ciuman, orang daya ciumnya nggak sama. Contoh, orang yang doyan terasi bilangnya enak bau terasi, yang nggak doyan terasi muntah bilangnya bau, kan gitu. Ada nggak kan? Iya, paham ya? Makanya bukan berarti aku nggak mau jawab, ini tentang perhatiin kan? 2 minggu udah dibuka. Karena apa? Karena itu nggak bisa jadi patokan. Ketika orang yang masih sama itu juga insya Allah. Makanya tester itu nggak pernah dirubah. Baik di pabrik rokok, baik di pabrik kopi, pasti satu orang tester. Karena jangan sampai berubah dia sendiri. Dan biasanya gajinya paling mahal itu, bahkan lebih mahal dari dirutnya biasanya. Paham ya? Nah sekarang aku ngajarin dengan tester itu ngaya. Aku nggak bisa menggambarkannya, sekejenengan tuh nggak bisa menggambar gitu seperti gimana. Ya. Paham ya? Nah jelas, gini aja. Tolong bukain. Sekarang cium menurut antum. Ini CRR asli yang benar kayak begini. Ya. Jadi jenengannya aja yang jawab kayak apa sih? Gitu. Oke, coba nanti diputerin. Semuanya nyium. Nah ini yang kayak begini yang benar. Paham ya? Jadi kalau aku terangin baunya kayak gini, rancu itu, relatif itu, susah kalau terangin. Ya. Muter aja. Jangan. Kalau bangsa ada apa? Dan ini alhamdulillah dulu pernah ada yang nawar per mulanya angkanya sampai 100 deh. Tapi nggak aku kasih ya. Dan aku ini berumat. Aku nggak butuh duit. Karena kalau ingin kaya gampang deh. Tapi kan tak berdiri ya. Kontaminasi nanti. Boleh. Kalau dibuka. Nyaris.